Oke, selamat datang di podcast Arya Shit. Jadi sekarang gue mau ngebahas soal musisi yaitu datang dari genre EDM. Namanya Flume, nama namesake dia Flume, nama artis dia lah istilahnya. Namanya Flume, nama asli dari Flume adalah Harley Edward Stratton. Harley Edward Stratton. Oke. Itu nama aslinya. Dia lahir bulan November 5 1991. Jadi buat lu yang mungkin suka EDM atau mungkin lu sudah mengenal EDM lebih jauh, mungkin lu produser atau apa, mungkin lu udah kenal dia, atau buat yang belum tahu, dia itu salah satu musik produser EDM yang cukup eksperimental. Jadi dia selalu mencari apa ya istilahnya, kayak genre baru atau sound baru, sound yang fresh gitu. Jadi nggak bikin genre yang itu aja. Kayak misalkan ada yang Alan Berjalan, itu dia bikin musik yang cukup repetitif, yang beatnya tuh kayak gitu, dropnya pasti kayak gitu. Kalau Flume ini, dia berusaha di setiap lagu yang dia keluarkan atau di setiap album yang dia keluarkan itu selalu mempunyai sound yang berbeda, selalu mempunyai ada aransemen yang berbeda dan lain-lain gitu. Jadi gue suka banget sama Flume ini. Kenapa gue masukin Flume di episode pertama ini untuk podcast gue, karena ya gue mau memulai dengan sesuatu yang paling gue suka gitu, kayak artis atau siapapun. Nanti tuh gue juga bakal nge-review, bukan nge-review sih, kayak ngasih tahu artis-artis yang gue suka tuh siapa aja gitu, dan kenapa gue suka sama mereka. Gue mulai dari situ dulu, ntar mungkin kedepannya kalau ada lagu baru atau artis baru yang happening, baru kita bahas gitu. Oke, back to the topic. Flume sendiri gue tuh kenal, maksudnya gue tahu Flume tuh dulu gara-gara lagunya yang paling terkenal tuh yang Never Be Like You. Itu sama si Kai kalau nggak salah. Iya, Kai yang pernah collab sama Diplo di lagunya yang apa tuh, gue lupa judulnya, yang Kai sama Diplo. Pokoknya si Kai itu pernah kayak collab sama Diplo. Terus gue tahu si Flume itu dari lagunya Never Be Like You. Itu tuh gue dikasih tahu sama temen gue, dan itu tahun 2016 juga kalau nggak salah, 2016 atau 2017 awal gitu. Jadi itu pas banget albumnya Flume yang Skin tuh keluar. Album Skin kan keluar tuh 2016. Jadi gue cukup masih agak fresh lah tahu Flume tuh. Cuma gue belum into ke kayak ngefans banget sama Flume tuh, belum tuh di situ. Gue belum terlalu ngefans lah istilahnya sama Flume. Jadi dari Never Be Like You gue merasa ya ini seperti lagu-lagu pada biasanya gitu. Kayak gue dulu 2016 tuh gue dengerin Martin Garrix lah, atau gue dengerin siapa ya 2016, kayak Aaron Chupa lah, atau mungkin Dimitri Vegas, DVBBS ya, pokoknya yang terkenal 2015-2016 lah gitu. Nah jadi gue menganggap ya Flume adalah salah satu dari mereka gitu, yang ya sama aja gitu, lagu-lagunya lagu-lagu biasa gitu kan. Gue denger Never Be Like You, ada vokalnya, terus vokalnya enak, dan dropnya ya cukup agak beda sih dari dulu gue ngerasanya ya, oh ini agak sedikit beda gitu ya. Cuma gue merasa kayak ya udah gitu, biasa aja.
dari Never Be Like You tuh. Gue mulai into ke Flume tuh pas dia 2019 gue into ke Flume. Pas dia ngeluarin High Disease Flume. Yang mixtape itu cukup banyak perbincangan. Waktu itu kalau nggak salah gue ngelihat videonya Uprising kalau nggak salah. Videonya Uprising itu label EDM Indo, kalau lu tahu label EDM Indo yang cukup terkenal lah. Ada Mardial di situ, ada Gerald yang sekarang jadi World Genius, yang sudah ada di Billboard luar negeri dan lain-lain lah pokoknya. Jadi Uprising dulu cukup terkenal, terus dia bikin video mukbang kalau nggak salah, mukbang bulan puasa apa gitu. Terus si Gerald ini sama CPX kalau nggak salah, dia bikin video, terus dia ngobrolin kayak si CPX ini kalau collab tuh mau sama siapa katanya. Kalau luar negeri katanya dia mau sama Flume. Dan pas gua kata gue, lah kenapa sama Flume gitu, dan dijelaskan gitu kok bahwa Flume itu musiknya kayak sudah jauh di depan dari zaman sekarang gitu. Jadi dia lebih lebih awal, maksudnya dia menemukan sound yang futuristik sekali gitu, yang bakal kita ngerti 5 tahun lagi dan apalah istilahnya gitulah pokoknya. Kata gue emang segitunya Flume ini gitu. Makanya gue waktu itu ngelihat YouTube-nya, terus dia baru rilis High Disease Flume yang mixtape. Akhirnya ya udah gue dengerin dari situ, gue dengerin. Gue ngelihat yang ada visualizer-nya di YouTube, gue nontonin itu. Kata gue enjoy banget dari awal sampai akhir. Gue sambil kerja tuh, waktu itu gue di kantor sambil kerja gue dengerin itu. Kata gue anjir enjoy banget ini lagu. Padahal durasinya tuh 46 menitan ya kalau nggak salah, pokoknya 40 menitan itu, tapi gue enjoy banget gitu sama album ini. Makanya dari mulai album ini tuh gue langsung nyari siapa sih Flume ini gitu. Akhirnya gue ngebuka istilahnya gue nyari gitu di YouTube Flume, dan gue nemu video klip dia yang dulu gitu. Dan kata gue oke, suara dia sound dia memang beda gitu di tahun itu. Kayak gue ngelihat yang lagu dia yang remix Disclosure tuh, yang You and Me ya, atau UNI pokoknya gue lupa, itu yang dia nge-remix Disclosure itu 2013, dan soundnya tuh udah kayak future bass sekarang gitu. Jadi kayak dia 2013 udah kayak gini gitu. Terus pas gue lihat pun genre future bass ternyata itu salah satu cikal bakalnya dari si remixan Flume yang Disclosure itu, yang You and Me pokoknya UNI atau You and Me gitu. Jadi dari situ genre future bass itu katanya cikal bakalnya dari situ. Sebelumnya saya emang udah ada, cuma yang ngebuat itu jadi lebih kerucut gitu, ini future bass gitu ya, itu dari remixannya Flume yang Disclosure itu. Dia nge-remix lagunya Disclosure yang You and Me kalau nggak salah, atau UNI sih, gue lupa pokoknya yang itu. Jadi dari situ gue ngegali lagi ke albumnya yang Skin. Gue lihat kalau Skin ini ternyata dia menang Grammy. Gila, kata gue albumnya menang Grammy. Terus gue cari gue dengerin albumnya. Cuma jujur gue kurang bisa belum masuk gitu lagunya di gue, albumnya. Jadi gue belum bisa dengerin Skin dari awal sampai akhir dan enjoy gitu kayak High Disease Flume.
Gue skin itu mungkin beberapa lagu gue suka, beberapa lagu ada yang gue kurang masuk gitu. Terus tapi yang anehnya skin ini menang Grammy. Ya sementara kalau nggak salah yang Heidi sebelum tuh kalah, kalau nggak salah kalah Grammy. Kalah sama apa gitu, gue lupa. Ada brothernya gitu dah yang menang tuh, yang ngalahin Plum. Jadi dari situ gue throwback lagi ke albumnya yang pertama tuh, yang Sleepless ya kalau nggak salah ya namanya. Pokoknya yang Plum yang pertama tuh. Di situ gue mulai suka juga tuh, soalnya di situ nyanyinya apa sih istilahnya, kayak dia masih fresh gitu. Ini album pertama Flume, jadi debutnya lah istilahnya. Kayak ini debutnya Flume. Albumnya yang pertama tuh apa ya, kayak yang nyanyi tuh dikit banget kalau nggak salah. Yang nyanyinya dikit, jadi kebanyakan instrumen. Jadi yang gue ngelihat kalau di sini si Flume lebih ekspresif lah, karena ini album pertamanya gitu. Kayak lebih ekspresif. Terus jadi soundnya pun dia kerahin semuanya, kayak nih sound gua nih, kayak dia keluarin gitu. Nah yang di skin ini gua ngelihatnya kayak dia lebih banyak mau cari pasar. Gua ngelihatnya ya kayak gitu, kayak dia mau nyari pasar. Jadi dia banyakin yang ada nyanyinya, dia sedikitin yang dia instrumentalnya gitu. Instrumentalnya dia sedikit, terus yang nyanyinya agak banyak. Mungkin ya emang mau nyari pasar. Di 2016 kan kayak banyak lagu yang nyanyi terus drop, nyanyi drop gitu. Jadi istilahnya kayak jarang ada instrumental gitu. Mungkin 2015-2016 banyak sih, tapi yang instrumental ya Martin Garrix juga dulu instrumental sih. Ya pokoknya kayak kelihatan lah dia mau masuk ke pasar pop gitulah istilahnya, kayak nyari pasar, nyari audiens dulu lah gitu di album Skin gitu. Gue ngerasanya sih kayak gitu, kayak, dan itu berhasil. Bagusnya tuh itu berhasil. Belum berhasil ngambil audiens ya. Gue kena audiensnya belum gara-gara Never Be Like You yang ada di album Skin gitu kan. Jadinya dan Never Be Like You itu yang banyak kayak kayak narik audiens ke biar tahu Flume tuh. Jadi orang-orang banyak tahu Flume ya dari lagu Never Be Like You itu, karena lagu Never Be Like You itu sangat terkenal lah istilahnya gitu, lagu Flume yang paling terkenal gitu. Jadi dari situ ya gue ngerasa oke, ini bagus banget si Flume ini. Dan kalau nggak salah dia juga dulu tuh masuk ke labelnya dengan cara dia ikut kontes. Kalau nggak salah dia masuk ke Future Classic tuh gara-gara ada kontes, ada kontes remix gitu. Dia bukan kontes remix atau kontes submit lagu ya. Dia submit, terus dia keterima di Future Classic. Dia bikin debut di situ dan naik gitu. Yang gue suka tuh dari dia nggak pernah mau sama gitu, kayak soundnya dia beda terus, dan bedanya tapi gue suka gitu. Jadi kayak dia punya ciri khas sendiri. Dia nggak selalu beda dari dia, tapi dia punya ciri khas, ngerti nggak? Kayak misalkan di setiap lagunya ya ada sih yang kayak sama gitu. Jadi kita tahu oh ini soundnya Flume gitu. Jadi kita tuh tahu kalau ini tuh buatannya Flume gitu. Gue suka banget sih sama si Flume ini. Lu mungkin bisa cek SoundCloud ya, SoundCloud kalau lu masih main SoundCloud. Ya gue juga masih main SoundCloud sih, cuma kalau lu mau nyari di SoundCloud Flume, terus di Spotify, YouTube, itu boleh banget. Gue rekomendasiin banget lu dengerin Flume. Untuk yang mau kayak nge-upgrade
Nge-upgrade ya mungkin tes bermusik ya, walaupun orang-orang selera musiknya beda-beda. Mungkin ada orang yang nggak suka Flume juga karena ya dia cukup eksperimental sih dalam lagu-lagunya, jadi kayak ada elemen-elemen offbeat. Nah itu sih yang apa ya, gue baru nemuin di dia gitu. Walaupun pas gue udah kenal Flume tuh, gue kenal sama produser Flying Lotus kalau nggak salah ya. Flying Lotus itu ya lebih awal lagi, itu dia sama sih kayak Flume, jadi kayak eksperimental juga. Cuma ya gue belum belum apa ya, belum enjoy lah istilahnya. Gue belum enjoy dengerin Flying Lotus, gue lebih enjoy ngedengerin Flume gitu. Jadinya eh gue waktu itu dengerin Flume kayak ada elemen offbeat, gue baru denger dari dia gitu, baru denger dia dari Flume. Mungkin ya main gue kurang jauh lah istilahnya, tapi gue baru denger dari Flume kayak elemen offbeat, elemen-elemen lain yang gue pelajari dari Flume tuh banyak banget. Jadi gue tuh pengen gitu kayak apa, collab sama dia, karena gue rasa bener kata CVX yang di video Aprising, kalau collab sama dia tuh kayaknya gue bakal dapet ilmu yang banyak banget. Soalnya dia tuh mungkin lagunya dia tuh bisa 5 tahun ke depan tuh udah ini gitu. Dia udah memprediksi, wah 5 tahun ke depan nih bakal kayak gini nih lagunya gitu. Kayak dia nge-explore dari sekarang untuk membuat genre yang akan datang. Pokoknya itu nggak tau lah di pikiran dia kayak gimana gitu ya. Gue salut sih sama Flume. Jadi buat yang mau ngecek, cek Flume dan dengerin album-albumnya. Gue juga suka banget sama albumnya yang High Disease Flume itu yang mixtape. Mungkin next episode gue bakal nge-review albumnya, gue kasih tahu kenapa gue suka sama album itu mungkin. Jadi ya lu bisa cek albumnya dari sekarang sebelum nanti gue review. Jadi segitu aja dulu podcast dari Arishid kali ini, ngobrolin soal Flume. Jadi ya sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.